Salam, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Cilaku, dan semoga kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan diundang untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43 dan lanjutkan ayat 45 sampai 46. Marilah kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu. Yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Dan mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, supaya perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar Injil hari ini, sesungguhnya pertama-tama Yesus mau menceritakan bagaimana gambaran anak manusia yang akan menderita. Bahwa anak manusia akan mengalami penolakan, akan ditangkap dan dibunuh. Cerita hari ini mau menggambarkan bagaimana penggarap kebun anggur, yaitu Bapa sendiri, yang telah mengutus begitu banyak para nabi yang telah kita dengar dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Namun mereka pun ditangkap, dibunuh, dibinasakan. Dan Bapa mengutus putranya Yesus sendiri, dan Yesus juga mengalami hal yang sama. Putra, anak Allah ditangkap dan dibunuh. Saudara-saudari, dalam kisah hari ini, Yesus sesungguhnya sudah menampakkan bagaimana penderitaan yang akan ia alami. Namun yang kita lihat hari ini bagaimana sisi penolakan. Oh, ketika orang tidak mengerti, tidak memahami, dan tidak mau membuka diri kepada kebenaran yang dibawa oleh Allah dalam diri Kristus, maka yang ada dalam diri seseorang hanyalah sikap-sikap penolakan. Dan sikap penolakan ini bisa disebarkan dalam sikap iri hati, kebencian, dendam,
uh, sikap-sikap negatif yang muncul yang senantiasa menghalangi seseorang untuk berjumpa dengan kebenaran Allah. Dalam masa prapaskah, kita diundang untuk mengenal Kristus yang datang, yang membawa makna kebenaran itu, dan makna kebenaran itu senantiasa dianimasi oleh Bapa dalam kisah penderitaan, dan kisah ini adalah kisah yang membawa manusia pada keselamatan. Para imam yang kepala, ahli-ahli Taurat adalah gambaran orang-orang yang menutup diri, yang melihat sesuatu tanpa memahami kebenaran. Dan itulah yang kita harus hindari dalam masa prapaskah. Menghindari sesuatu cara pandang, cara pikir, dan cara merespon terhadap panggilan Allah. Masa prapaskah adalah masa di mana Allah memanggil setiap orang untuk mengalami yang disebut dengan tangan rahmat, kisah kasih dan cinta Allah yang menyelamatkan. Seberapa banyak orang yang mau merespon, menanggapi dan menerima panggilan Allah yang menyelamatkan ini? Saudara-saudari, inilah masa yang penuh berkat bagi kita, karena Allah datang ingin memperbarui hidup manusia. Dan Yesus hari ini mengingatkan bahwa kita semua diundang untuk masuk ke dalam kebun anggur Tuhan. Kita semua diundang untuk bekerja bersama Allah. Kita semua diundang untuk menghasilkan buah-buah kerajaan Allah. Masa prapaskah masa yang tepat untuk kita menghasilkan buah-buah kerajaan Allah di dalam hidup kita. Dan buah-buah itu yang akan menuntun kita kepada kebenaran Allah sendiri. Menuntut kita kepada kebahagiaan sejati, dan menuntut kita kepada cinta sejati Allah yang menyelamatkan. Maukah kita membuka diri kita? Maukah kita menerima panggilan Allah? Maukah kita membuka hidup kita kepada rahmat Allah yang menyelamatkan? Mari saudara-saudari, datanglah kepada Yesus dan pandanglah salibnya di dalam. Tuhan memberkati kita hari ini dengan berkat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.